Hamdan wa syukran lillah, wassalatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kamu jangan takut, kamu jangan cemas, kamu jangan bimbang, kamu jangan ragu. Adalah derajatmu itu paling tinggi di sisi Allah jika kamu benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kharaja min baitihi fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji." Baginda Rasul bersabda, siapa keluar dari rumahnya untuk mendapatkan ilmu, orang itu adalah orang yang berjihad fi sabilillah sampai dia kembali ke rumahnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala jihad dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Dr. Andes Haji Syamsuar MSI Bupati Siak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ulama, tuan-tuan guru, Bapak Imam kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara dan saudari sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wajiblah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak terasa kita sudah melewati malam 10. Sudah masuk 10 malam kedua. Tidak terasa sebentar lagi Ramadan akan berlalu. Bulan ini bulan istimewa. Satu-satunya bulan yang namanya disebut di Quran. Satu-satunya namanya bulan yang disebut di Quran hanya bulan Ramadan. Ada 12 bulan dalam setahun. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya bilangan bulan dalam setahun ada 12 di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yauma khalaqas samawati wal ard. Semenjak Allah menciptakan langit dan bumi sampai hari kiamat, satu tahun ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan agung. Ada 4 bulan haram. Ada 4 bulan terhormat. Allah sebut di situ, minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan terhormat. Bulan haram artinya bulan terhormat. Bukan bulan haram itu haram yang dipegang, Masjidil Haram, masjid yang terhormat, bukan masjid yang dipegang berdosa. Kamu tadi pegang dindingnya, ya berdosa kamu. Bukan. Al-Haram maksudnya agung, suci, terhormat. Masjidil Haram, masjid yang agung, terhormat, suci. Bulan agung, bulan haram, bulan yang agung, bulan yang terhormat, bulan yang suci. Diharamkan berperang di bulan itu. Perang harus berhenti bulan itu. Bahkan kisos digeser. Satu orang membunuh orang, diadili di pengadilan, terbukti membunuh, dijatuhkan hukuman mati. Pancung besok pagi. Ternyata besok pagi tanggal 1 Zulhijjah, maka harus digeser sampai bulan Sofar baru boleh dipancung. Karena tidak boleh menumpahkan darah di bulan 4 yang agung ini. Maka ditanya, ini kan bulan agung pangkatnya, namanya nggak disebut. Maka Nabi yang menyebut pangkatnya. Ditanya oleh sahabat-sahabat, ya Nabi, 4 bulan haram itu apa saja? Nabi menjawab, qala Rasulullah SAW, salasan mutawaliyat wahid munfarid. 3 berturut-turut, 1 terpencil. Yang berturut-turut Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram. Itu bulan agung. 1 lagi terpencil yaitu bulan Rajab. Jadi ada 4, Rajab, Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram. Itu pangkatnya bulan agung. Namanya Nabi yang sebut. Kalau
Ramadan terbalik, namanya Allah sebut Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Itu bulan Ramadan, bulan di mana Allah menurunkan Al-Qur'an di dalamnya. Pangkatnya Allah tidak sebut. Terbalik dengan Muharram, Safar, Rabiul apa tadi? Bulan-bulan haram, pangkatnya Allah sebut, namanya Nabi yang sebut. Tapi kalau bulan Ramadan, namanya Allah sebut, pangkatnya Nabi yang sebut. Dalam satu hadis Rasulullah bersabda, "Qad ja'akum syahrun 'azim, syahrun mubarak." Telah datang kepadamu satu bulan yang azim, bulan yang mubarak, bulan yang penuh dengan keberkatan di dalamnya. Jadi memang ajaib ini Ramadan ini. Namanya langsung sebut Allah. Allah sebutkan, pangkatnya Nabi yang sebut. Percayalah Bapak Ibu, kalau sudah ditulis di Quran pasti hebat. Tidak ada masalah sepele yang ditulis di Quran itu nggak ada. Masalah kecil tidak ada. Semua yang ditulis Quran pasti hebat. Salah satu disebut dalam Quran, Allah bersumpah wattini wazzaitun. Demi buah tin dan demi buah zaitun. Kenapa di atas kok ribut? Wattini wazzaitun, demi buah tin dan demi buah zaitun. Kenapa Allah sebut tin dan zaitun? Kenapa nggak Allah sebut warambutani waddurian? Apa Allah nggak kenal rambutan? Allah nggak kenal durian? Kenal. Kenapa nggak Allah sebut? Tak hebat. Oh, karena tidak ada di Arab. Ada rumman, delima ada, tidak disebut, tidak disumpah. Ada tamar, kurma, nggak disumpah. Kenapa ini disumpah tin dan zaitun? Kata ahli tafsir, termasuk Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar, karena buah ini buah ajaib. Ketika terjadi banjir Nabi Nuh 40 hari, dunia ini terendam air. Nabi Nuh berlayar di perahu. Perahu Nabi Nuh bukan safinah, bukan perahu yang didayung kecil begitu. Perahu Nabi Nuh palka, kapal tanker, panjangnya 150 meter. Di Quran disebut fulka. Wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina. Kami membuat perahu itu, pulka itu. Bahasa Arabnya fulka, bahasa Arabnya palka, perahu tanker. Bi'ayunina, langsung dengan pengawasan kami, kata Allah. Wa wahyina, dan langsung dengan wahyu. Jadi puluhan tahun itu kapal baru selesai dengan wahyu. Sebab Nabi Nuh nggak tahu buat perahu besar, belum ada contoh. Jadi diperintah Allah, potong kayunya di sini, bengkokkan di sini, sambung di sini, pasang di sini, tutup di sini. Itu pakai wahyu, bertahun-tahun sampai perahu itu selesai. Perahunya bertingkat 3. Tingkat bawah untuk binatang besar, gajah, singa, kuda nil, harimau, yang besar-besar. Tingkat 2 untuk 80 manusia beriman. Tingkat 3 untuk burung-burung, sepasang. Maka begitu perahu selesai, puluhan tahun, mungkin 100 tahun lebih. Lama sekali. Sebab Nabi Nuh dakwah 480 tahun. Nabi Nuh dakwah 470 tahun. Lailan wan nahara, malam dan siang. Umur Nabi Nuh 950 tahun. Diangkat jadi nabi umur 480 tahun. Wafat umur 950 tahun. Ketika Nabi Nuh umur 900 tahun, terjadilah topan Nabi Nuh itu. Berlayarlah perahu Nabi Nuh di tengah-tengah ombak sebesar gunung. Fi maujin kal jibal, ombak setinggi gunung. Berjalanlah perahu itu dengan doa Bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Jalan perahu itu 40 hari dunia tenggelam. Akhirnya perahu itu nyangkut di atas gunung. Wastawat alal judi, di atas gunung Judi. Di dalam kitab Taurat gunung Judi disebut gunung Ararat. Gunung Ararat ditulis dalam kitab Taurat. Perahu Nabi Nuh mendaratnya di gunung Ararat. Dalam Quran wastawat alal judi, istiwa di atas Judi, gunung Judi. Sekarang perahu itu udah dapat. Gunung Ararat itu adanya di Turki. Tinggi 2000 meter lebih sana di atas permukaan laut, sampai 4000 meter tuh dua gini ha. Di tengah-tengahnya itu ada perahu. Sudah dapat, sudah diteliti. Ternyata kayunya terbuat dari kayu jati dari Jawa Timur. Jadi jangan-jangan Nabi Nuh ini orang Surabaya ini. Orang Ampel.
Kalau lihat degilnya umat Nabi Nuh, kemungkinan besar memang Nabi Nuh itu orang Indonesia. Nabi Nuh tidak disebut bangsa apa. Kalau Nabi Ayub dari Turki, Nabi Isa dari Palestina, Nabi Musa dari Palestina tinggal di Mesir. Nabi Yusuf orang Palestina jadi raja di Mesir. Nabi Ibrahim Mesopotamia. Nabi Muhammad di Mekah. Nabi Nuh nggak disebut. Dari mana? Mungkin dari Indonesia. Wallahu a'lam. Nah, saudara-saudara yang mulia, sebegitu hebat buah ini, terjadi banjir 40 hari, Nabi Nuh panggil sepasang merpati. Air merpati sini loh. Coba kau turun ke darat, lihat buah untuk kita. Makanan sudah habis. Di darat masih ada makanan nggak? Burung ini terbang. Nggak lama satu ekor burung balik bawa setangkai buah zaitun, yang satu lagi bawa setangkai buah tin. Maka Nabi Nuh tersenyum. Oh, masih ada makanan, tin dan zaitun. Pohonnya 40 hari direndam banjir tidak mati dan buahnya tidak busuk. Allah sebut di Quran wattini wazzaitun. Jadi bukan sembarangan. Allah sebut Fir'aun. Banyak raja, tapi Fir'aun disebut. Ini bukan orang sembarangan. Fir'aun ini jadi raja seumur hidup. Lahir jadi pangeran, mati jadi raja. Semua orang Mesir takut sama dia, semua nyembah dia. Ana rabbukum a'la, aku adalah Tuhanmu yang maha tinggi. Sujud semua. Kecuali Bani Israel nggak mau. Nabi Musa pun takut sama Fir'aun. Idhab ila Fir'aun innahu tagha. Hai Nabi Musa, datangi Fir'aun, dakwah dia. Kelewatan bahasa itu, ngaku Tuhan. Nabi Musa menjawab, inni akhafu, ya Allah sesungguhnya aku takut sama Fir'aun. Sebegitu hebat ditulis di Quran. Tidak ada manusia berani zaman itu mengaku Tuhan kecuali Fir'aun. Iblis saja nggak berani. Iblis manggil Tuhan, ya Rabbi, wahai Tuhan yang maha mengaturku. Cuman dia tak mau diatur. Disuruh sujud sama Nabi Adam untuk hormat, dia tak mau. Dia mengaku, ya Rabbi, wahai Tuhan yang maha mengatur aku, tapi dia tidak mau diatur. Kalau Fir'aun dibilangnya, ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhanmu yang maha mengatur, yang maha tinggi. Sehingga waktu Fir'aun bilang, aku adalah Tuhanmu yang maha tinggi, dalam kitab tafsir ditulis, iblis terkejut. Dia kata iblis, gila kau. Aku aja iblis gak berani ngaku Tuhan. Memang kau lebih iblis dari aku. Kalau ada ditulis di Quran jangan ragu-ragu, pasti hebat. Kalau bandit betul-betul. Bukan sekedar preman pacar bawah itu, bukan. Kalah iblis dibikinnya Fir'aun. Kalau dunia Fir'aun punya semua. Harta punya, pangkat punya, tentara punya, kekuatan punya, wibawa punya. Kalau Fir'aun naik perahu di Sungai Nil, diceritakan dalam riwayat, terjadi gelombang, bergelombang itu perahu, marah dia, dibentaknya itu air. Hei, air, diam! Raja besar sedang lewat. Berhenti gelombang itu, tahu? Maka dia ngaku Tuhan. Bukan sembarang orang Fir'aun itu. Tapi dia hina dunia akhirat. Apa salahnya? Satu aja salah Fir'aun. Tidak punya iman kepada Allah dan Rasul. Sehingga dia hina dunia akhirat. Buktinya dia hina di dunia. Tidak ada orang mau dipanggil Fir'aun. Saudara-saudara sekalian, berikut ini adalah kata sambutan dari Fir'aun Republik Indonesia. Besoknya ditangkap protokolnya. Tidak mulia Fir'aun walaupun dia punya segala-galanya. Kenapa? Karena dia tidak punya iman dan tidak punya keyakinan pada Allah dan Rasulnya Nabi Musa alaihissalam. Siapakah orang yang paling mulia di dunia? Yang paling mulia di dunia hanya satu saja. Tidak ada dua, tidak ada tiga, tidak ada empat, tidak ada lima. Orang yang selamat di dunia hanya satu. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapa yang selamat di dunia bisa taat sama Allah sama Rasul, faqad faz. Orang itu telah sukses. Faqad faza fawzan 'azima. Telah sukses dengan kesuksesan yang besar, dengan kesuksesan yang agung. Siapa orang sukses di dunia hanya satu, taat sama Allah sama Rasul. Walaupun dia orang kaya raya seperti Abdurrahman bin Auf atau seperti Nabi Sulaiman,
tapi dia taat sama Allah dan Rasul, dia sukses dunia akhirat. Walaupun dia orang miskin, seperti Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, saking miskinnya 8 kali tukar majikan, dijual lagi, dijual 8 kali dijual beli, budak belian. Majikan yang ke-8 adalah Umayyah bin Khalaf, kejamnya bukan main. Kalau dia mau naik onta, Umayyah bin Khalaf tidak tega dia. Ontanya itu duduk, lecet nanti lututnya. Ontanya dibiarkannya berdiri. Bilal dipanggil, Bilal, jongkok. Sayyidina Bilal jongkok, dipijak bahunya, dipijak kepalanya untuk jadi tangga. Namun Umayyah tidak rela, ontanya duduk di tanah. Lebih rela dia, Sayyidina Bilal bin Rabah, dipijak menjadi tangga. Walaupun sedemikian miskinnya, tapi taat sama Allah dan Rasul. Satu hari Nabi habis sholat subuh, Nabi bertanya kepada Sayyidina Bilal, ya Bilal, apa amalanmu? Tadi malam aku diperlihatkan surga, aku sudah mendengar sandalmu sudah jalan di surga. Bayangkan Sayyidina Bilal belum mati, sandalnya udah jalan di surga. Kenapa? Karena taat sama Allah dan Rasul. Tidak usah heran, kita pun bisa. Orang seperti kita kalau beramal betul, bekasnya ke surga. Amalnya dibuat di dunia, bekasnya di surga. Kata Nabi, man tawaddo'a bi ahsanil wudu, barang siapa berwudu dengan sempurna, ini hadis sahih Muslim, kharajat khatayahu min jasadihi, berguguranlah seluruh dosa dari tubuhnya, dicuci air wudunya, sehingga tidak ada setetes pun dosa yang lengket di tubuhnya lagi. Hatta min tahti atfarihi, bahkan dosa yang dari bawah kukunya bersih, dicuci air wudunya. Dan apabila selesai wudu, dia membaca doa syahadat, 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kata Rasulullah SAW, futihat lahu abwaaba jannatis samaniyah, maka dibukakan oleh Allah kepadanya 8 pintu surga untuknya. Bayangkan, wudu di dunia, syahadat di dunia, 8 pintu surga buka di surga. Jangan main-main amal orang Islam. Nampaknya remeh, cuman wudu saja, apalah wudu. Iya, tapi 8 pintu surga buka. Kalau begitu saya nanti di akhirat udah buka pintu, nggak usahlah sholat, wudu saja. Kata malaikat boleh, tapi pintunya nanti buka saja, jangan masuk. Janganlah tanggung beramal, ya kan? Apabila dia sholat 2 rakaat, dalam hadis Bukhari Muslim Rasulullah bersabda, rakaataini qabla subhi khairul laka minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunat sebelum subuh itu lebih baik dari seluruh dunia dan isi-isinya. Jadi kalau ditanya siapa orang paling kaya, wah, kalau orang ditanya bermacam-macam jawabnya. Donald Trump. Wah, kalau orang Islam, Donald Trump tambah donat bebek pun miskin. Yang paling kaya kata Rasulullah, orang yang sempat mengerjakan sholat 2 rakaat sebelum subuh, dia dapat seluruh dunia dan isi-isinya. Ada yang lebih kaya dari itu? Itu baru sholat sunat sebelum subuh. Bagaimana sholat subuh? Tidak ada yang tahu pahalanya kecuali Allah. Malaikat pun nggak tahu. Kalau 2 rakaat sebelum subuh pahalanya ada, tahu, diberitahu. Lebih baik dari seluruh dunia dan isinya. Sholat subuh tidak ada diberitahu. Sholat subuh malaikat hanya catat, Tengku Zulkarnain sholat subuh berjemaah di Masjid Nurul Yakin, titik, habis. Pahalanya Allah yang jawab, berapa tidak ada yang tahu. Sedangkan pahala puasa tak ada yang tahu kecuali Allah. Malaikat pun tak tahu pahala puasa, cuma catat saja. Kata Nabi dalam hadis qudsi, Allah berfirman, as-saumu liya, puasa itu untuk aku, kata Allah, wa ana ajzibi, dan akulah yang akan membayar pahalanya. Malaikat pun tak tahu. Itu puasa, apalagi sholat, tiang agama. Paham? Kita buat di dunia, tak cukup dunia ini untuk menampung pahalanya. Apabila satu orang Islam mengucapkan subhanallah dengan mulutnya, tumbuhlah satu pohon di surga. Otomatis begitu dia ucap subhanallah, tumbuh satu pohon di surga. Dikelilingi oleh kuda tercepat 70 tahun, tidak selesai satu putaran, batang pohonnya itu besarnya. Ngucapnya di dunia, tumbuhnya di surga. Itu hebatnya orang Islam. Coba semua ngucap subhanallah semua. Bapak-bapak semua, ibu-ibu dapat satu pohon di surga. Saya dapat satu hutan. Karena saya yang suruh.
Lagi, subhanallah. Bapak Ibu dapat 2 pohon, saya dapat 2 hutan karena saya yang suruh. Pak Samsuar dapat juga 2 hutan karena yang mengundang saya kemari Pak Samsuar. Begitulah kita dalam Islam. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong menolong dalam berbuat baik dan takwa. Ada orang buta huruf nggak bisa baca Quran. Alif pun tak tahu dia mana yang namanya alif. Tapi dibelikannya Al-Quran 10, diletakkannya di masjid, dibaca anak-anak di masjid, anak-anak yang mengaji TPA. Maka setiap hari dia dapat pahala mengaji dari anak-anak itu. Padahal dia buta huruf, karena dia yang menyediakan Al-Qurannya. Kalau dia bangun madrasah, mengajilah anak-anak di madrasah itu, khatam Quran semua pahalanya diberikan kepada orang yang membangun madrasah itu tanpa mengurangi pahala anak-anak yang membacanya. Maka terkejutlah orang Islam di hari kiamat ketika Allah memerintahkan Iqra kitabak, baca amalanmu. Dia baca terkejut, ya Allah, bagaimana ini setiap bulan ada khatam Quran, sedangkan saya buta huruf dan umur saya hanya 60 tahun. Kenapa bisa sampai 200 tahun ini pahala khatam Quran mengalir terus? Kata malaikat, kamu dulu pernah bangun madrasah. Orang anak-anak di situ belajar Quran. Mereka membaca Quran, khatam Quran setiap bulan di madrasah itu. Maka pahalanya tanpa mengurangi pahala mereka. Untuk kamu juga. Man da'a ila huda kana lahu minal ajri mithlu ujur man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a. Ini hadis Muslim. Siapa membawa kepada hidayah, semua pahala orang yang diajaknya itu, menyerahkanlah Allah akan pahalanya kepada orang yang mengajak tanpa mengurangi pahala orang yang diajak. Maka semua pahala orang yang mengaji di madrasahmu itu sama kau pahalanya tanpa mengurangi pahala mereka anak-anak yang mengaji di situ. Maka bapak ini nanya lagi, tapi kenapa 200 tahun berhenti pahalanya ya Allah? Terjadi perang di bom madrasahmu itu, habislah pahalanya. Jadi yang mau saya ambil hari ini adalah harga yang paling berharga adalah iman dan takwa pada Allah. Yang lain relatif aja. Yang lain ini paling berharga sampai mati aja lah. Rumah paling berharga untuk kita sampai mati. Kalau udah mati tak perlu rumah lagi. Rumah abadi 1 kali 2 meter. Betul? Apa namanya? Kuburan. Nah, itulah. Disitulah ditaruh gelar kita, Dr. Andes, Haji, Kiai, Profesor, Doktor, terakhir almarhum. Itulah rumah abadi kita menghadap Allah. 1 kali 2 meter saja. Oh, dari tanah sama. Kuburan jenderal sama kuburan kopral sama. Siapa membuat kuburannya mewah dari marmer, haram hukumnya, berdosa yang buat. Yang mati tak berdosa, yang membuatnya berdosa. Kuburan kok mewah-mewah. Kuburan Rasulullah aja tanah aja. Nah, saya udah lihat. Saya pernah tinggal di sana. Cuma dikasih kelambu. Itu aja, kelambu hijau. Tapi tanah aja gitu. Jadi saudara-saudara yang mulia, yang berharga hanya iman dan takwa. Dunia tinggallah. Kadang-kadang belum mati tak manfaat lagi dunia itu. Belum mati, dunia itu udah tak manfaat. Nah, kena stroke aja habis lah itu semuanya. Bini cantik dipegang aja nggak nyampe. Habis dunia. Nah, dunia itu sampai pintu kubur. Kadang-kadang belum sampai pintu kubur, dunia pun sudah tak ikut lagi sama kita. Betul? Jadi apa pula dibanggakan? Mau minum es, kata dokter nggak boleh pak, bapak bengek. Es saja tak boleh minum. Baru tahu, ya enggak? Mau makan daging, jangan sup buntut. Oh, bapak kolesterol tinggi, begitu bapak makan sup buntut langsung jiun bapak, jiun. Apa jiun? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sayang beri puncak sayang, manusia hidup sederhana gini nggak paham. Dia pikir kalau harta banyak dia mulia. Tidak mulia, bodohnya lah manusia. Fir'aun kurang kaya apa? Qarun. Kita kalau menggali sumur dapat tanah, dapat emas di dalam tanah, kita sebut dapat harta Qarun. Mulia dia? Mulia? Tidak mulia dia. Tak ada orang mau dipanggil Qarun.
Siapa orang paling kaya Pekanbaru? Saya. Oh, berarti bapak lah korun Pekanbaru. Tampar yang mulut kita. Hina kau. Tak ada. Kemuliaan itu agama. Kemuliaan itu iman. Syukur-syukur kaya kalau taat. Syukur-syukur kaya kalau taat. Tapi lebih syukur lagi miskin taat. Kenapa? Mudah masuk surga. Nggak ada yang di pertanyaan sikit. Berapa baju? 2. Piring berapa? 1 dari plastik. Cepat masuk surganya. Di dalam hadis Sahih Tirmidzi dikatakan Nabi Sulaiman ketinggalan setengah hari dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain. Nabi Sulaiman ketinggalan masuk surga dibanding dengan nabi-nabi lain yang miskin. Karena pertanyaan agak banyak. Yang paling cepat masuk surga kata Nabi orang miskin. Maka Nabi doa, Allahumma ja'alni miskinan, jadikan aku orang miskin. Wa tawaffani miskinan, matikan aku sebagai orang miskin. Wahsyurni fi jumratul masakin, dan jadikan aku berkumpul dengan orang-orang miskin. Itu doa Nabi itu. Berani mengaminkannya? Berani enggak? Saya pun tak berani. Jadi nggak usah merasa mirip Nabi, ya nggak? Nabi itu aku senang sehari lapar sehari kenyang. Ditawarkan dunia, bukan tidak ditawarkan. Satu hari datang malaikat Jibril. Ketika itu gunung Jabal Qubais di Mekah itu ada gunung, sekarang jadi Istana Raja Fahad di depan hotel Sofwa Hotel. Oleh Raja Salman disedekahkan menjadi Masjidil Haram kembali. Dulu itu Istana Raja Fahad di atas bukit Jabal Qubais. Nabi kalau dari rumah beliau mau masuk Babu Salam, mau masuk ke Ka'bah, itu selalu lewat Jabal Qubais. Karena rumah Nabi sekarang kan WC laki-laki di Babu Salam itu sebelah Jabal Qubais itu. Udah jadi WC sekarang rumah Rasulullah. Saya dulu setiap hari lewat situ kalau masuk masjid waktu saya tinggal di sana. Nah, itu Gunung Jabal Qubais itu setiap hari manggil Nabi, ya Muhammad, Rasulullah, doa sama Allah supaya aku jadi emas, supaya mudah membiayai agama. Setiap Nabi lewat, ya Rasulullah, doalah sama Allah supaya aku jadi emas. Itu doa Gunung Jabal Qubais. Datang malaikat Jibril. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Surah Wadduha. Apa saja yang kau minta ya Nabi, Allah ridho memberinya. Mintalah supaya seluruh kota Mekah ini gunung-gunungnya jadi emas. Doa Nabi, ya Allah jadikan aku orang miskin, matikan aku dalam keadaan miskin, kumpulkan aku bersama orang-orang miskin, jadikan aku sehari kenyang sehari lapar. Ketika aku kenyang aku bersyukur, ketika aku lapar aku bersabar. Sekarang baru saya rasakan betapa hebatnya doa Nabi. Seandainya Nabi doa jadi emas, habislah dirampok sama kerajaan Parsi sama Romawi, ya enggak? Ada gunung emas, datanglah sejuta tentara Romawi, tentara Parsi, habislah dibunuh semua orang Mekah. Itu hebatnya Rasulullah. Dan ternyata memang kemiskinan yang Nabi terima itu tidak membuat Nabi jadi hina. Dan 22 tahun saja Nabi buat dakwah, seluruh jazirah Arab menjadi orang-orang yang digelar radhiyallahu anhum ajma'in. Allah ridho pada mereka, mereka ridho kepada Allah SWT. Jadi ini yang nomor satu, jangan pernah menganggap ada yang lebih penting dari agama. Sebab akhir zaman ini orang menyodorkan dunia, meminggirkan agama. Kalau kita soleh dibilang orang apa? Fanatik. Kalau kita pakai jubah, pakai serban, pakai jenggot, dituduh apa? ISIS, teroris. Tapi kalau pakai celana pendek, nggak pakai baju, jalan-jalan, tak ada dibilang orang dia gila. Dibilang orang wah modern. Modern macam Tarzan gitu. Aku pun bingung lihat orang hari ini. Modern katanya nggak pakai baju. Saya waktu di Amerika, lewatlah satu orang giring anjing. Anjingnya cantik dipakai baju. Anjing pakai baju. Yang menggiring nggak pakai baju. Lebih parah dari anjing. Alhamdulillah lah kita jadi orang Islam. Diatur Allah dari ujung rambut sampai ujung kuku. Makanya iman dan Islam itu harganya luar biasa. Dari ujung rambut sampai ujung kuku diatur. Bagaimana cara memotong rambut? Diajar sama Nabi. Kalau mau cukur semua, kalau mau potong saja. Jangan dicampur-campur.
separuh dipotong, separuh dicukur, botak tengah, atas, tinggi, nggak ada. Namanya koza. Itu dilarang dalam Islam, makruh atau haram. Ulama dua pendapat, kalau nggak makruh haram. Potong kuku, kalaupun mau panjang kuku di bawah kuku, kalau wudhu dibasahkan. Kumis, boleh kumis ini dua, uhfu atau huffu. Kalau uhfu cukur semua. Sayyidina Abu Bakar cukur semua, uhfu. Sayyidina Sayyidina Utsman bin Affan dipotong pinggirnya, huffu. Huffu itu artinya melingkar bibir. Pilih dua aja. Saya ini huffu. Pak Haji Samsuar huffu. Pak Haji ini uhfu, cukur semua. Yang tak boleh dipiara gondrong sebesar lontong sampai tertutup bibirnya, sampai orang bilang, ih ngeri kali kumis kau. Oh, bukan bugis sembarang bugis, bugis bertuah dari Indragiri. Bukan kumis sembarang kumis, kumis bertuah penyaring kopi. Rupanya kalau minum kopi, nyangkut semua sini kopinya di bibir. Diambil balik, masukkan balik ke gelas. Ada aturan. Kumis boleh potong habis, atau dicukur bawah, dipotong bawahnya, melingkar bibir. Jenggot dipelihara. Paling panjang katanya segenggam potong, serap. Ada aturannya. Paham? Pakai baju ada aturannya, longgar, jangan membentuk tubuh, dan tebal, jangan menampakkan warna kulit. Kalau pakai baju tebal dari plastik, tak ada guna juga, karena tembus ke dalam. Dia harus hilang warna kulit dan tidak membentuk warna tubuh. Dua saja syarat baju. Bentuknya silakan, pilih sendiri. Pakaian ada 3 dalam laki-laki. Pertama, warisha. Ya Bani Adam, qad anzalna alaikum libasa. Hei Bani Adam, laki-laki, kami telah turunkan kepadamu 3 jenis pakaian. Yang pertama, yuwari sauatikum, sekedar tutup aurat. Pakai celana jojon sah sholat. Sah nggak? Lutut sampai pusat ditutup pakai celana jojon, nggak usah pakai baju, sholat. Sah apa nggak? Sah, cuman kurang ajar. Ya mulutnya bilang Allahu Akbar nggak pakai baju, masa pantas menghadap Allahu Akbar nggak pakai baju? Sah apa nggak? Sah, sah, tapi tak pantas. Bayangkan kalau Masjid Nurul Yakin ini sholat Jumat semua pakai celana jojon, sama khotib-khotib Jumat yang nggak pakai baju. Sah apa enggak? Pantas apa enggak? Orang Islam ini bukan sekedar beramal sah-sahan aja, dipikir juga selain sah, pantas atau tidak. Pakaian kedua, warisha, pakaian eksekutif. Kalau orang Melayu pakai teluk belanga. Kalau orang Cina baju koko nih baju koko tuh bedanya kancingnya dari atas sampai bawah putus semua. Kalau teluk belanga sampai separuh aja kayak jubah. Teluk belanga tuh jubah dipotong sepaha. Jubah, tangannya begini, ini begini. Sama teluk belanga itu jubah dipotong sepaha. Supaya hormat ditambah kain samping sampai lutut, supaya nggak nampak belah pahanya itu. Itu pakaian yang disebut risha eksekutif. Raja-raja Melayu pakaian itu sholat Jumat. Bagus, bagus. Orang Barat pakai jas, orang Melayu pakai teluk belanga. Orang Cina pakai baju koko, namanya pun koko. Koko tuh abang, baju koko, baju Cina. Ya kok ketawa kalian? Baru yang keempat, walibasut takwa, pakaian yang disebut pakaian takwa. Dzalika khair. Ini yang paling baik. Pakaian takwa nih, serban, jubah, jenggot. Ini pakaian takwa. Jangan risih pula melihat begini. Macam Arab. Ini bukan pakaian Arab. Ini pakaian takwa. Nabi Yusuf begini pakaiannya. Qamisuhu, jubahnya qamis, gamis, qudda min dubur, robek sebelah belakang. Disebut situ Nabi Yusuf pakai jubah, padahal Nabi Yusuf bukan orang Arab, orang Israel. Nabi Isa pakai apa? Pakai jas atau pakai jubah macam saya? Jadi ada orang bilang ini pakaian teroris. Waktu saya keluar negeri di Amerika sana, ini pakaian teroris. No, this is not terrorist uniform. Ini bukan pakaian teroris. Jadi pakaian apa? This is the uniform of Jesus. Ini pakaian Yesus Kristus, saya bilang. Kurang ajar kau. Lihat itu, tuh, ada patungnya besar, tuh. Tuh patungnya. Apa bajunya macam kau atau macam aku bilang.
Oh macam kau. Nah kalau gitu di baju Yesus, gue bilang. This is the uniform of Jesus, bukan uniform teroris. Gue bilang, oh yes kau. Pikirnya wah anak Melayu nggak pandai bahasa Inggris. Dan pakaian takwa ini, dzalika khair, ini yang terbaik, menyelamatkan kita dari maksiat. Coba kalau saya pakaian begini jam 1 malam datang ke diskotik, apa yang terjadi? Yang di dalam diskotik itu menjerit, ada setan, keluar semua. Paham? Itu ditulis di Quran. Tidak ada satupun permasalahan orang Islam yang tidak ditulis di Quran. Semua ditulis. Makan itu mubah, mau makan silakan, nggak mau makan silakan. Tapi kalau makan ada aturan. Pertama 3 aturan. Kulu mimma fil ardi, makan yang ada di dunia saja. Jangan mimpi mau makan yang di langit. Jangan mimpi mau makan yang di planet Jupiter. Saya mau makan yang di planet Mars. Tak ada. Yang ada hanya yang di dunia ini. Jangan mimpi mau pindah ke dunia lain. Nggak cukup umur kita ke sana. Satu orang dulu dari Indonesia mau pindah, namanya Rintu Harahap. Dia mau pindah. Di karangnya lagu, seandainya aku punya sayap, terbanglah aku, ku cari dunia yang baru. Untuk apa aku di sini? Berhasil? Sampai mati nggak berhasil. Kata Allah mau makan yang ada di dunia ini saja. Tapi lagu itu bagus, syairnya. Syair keduanya bagus sekali. Seandainya dapat kau rasakan kejamnya dunia, tiada lagi keadilan. Untuk apa kau di sini? Tak ada lagi keadilan, ya enggak? Orang yang mengejar ulama pakai parang aman. Ya. Orang yang bersumpah pakai golok ditangkap. Hebat Indonesia. Ya enggak? Memang hebat negeri ini sekarang ya. Kalau saya jadi presiden semua akan murah. Cabai mahal nggak turun-turun. Cabai mahal nggak Bu? Mahal. Sekarang bawang putih mahal nggak? Mau murah cabai, mau murah pedas. Pedas tapi murah mau. Beli Apitson. Makanya perlu memilih pemimpin yang soleh, betul nggak? Pak Samsuar soleh nggak? Boleh lah ini ya nggak? Saya yakin yang dicalonkan di Riau ini adalah putra-putra terbaik bangsa Indonesia yang ada di Riau. Kalau Pak Samsuar saya lihat, Sia itu saya lihat mirip Kanada sekarang, Ottawa. Saya udah ke Ottawa, keliling-keliling Ottawa, teringat saya, mirip betul dengan Sia. Bersih, rapi, ada sungai besarnya. Ottawa ada sungai besarnya. Cuman yang sana wali kotanya bule, yang sini wali kotanya orang Melayu. Itu aja. Kalau bagus pilih, sudah selesai. Ya kan? Jangan tertipu. Kita pilih bagus kita pilih. Asal beriman, beramal soleh, janji mau bikin baik, habis kita terima saja. Melayu, Riau ini, Pekanbaru belum ada Islamic Center, memang belum. Rohul sudah punya 90 miliar. Kampar udah punya, ya enggak? Bagian Sapi Api udah punya. Dan baru belum. Panti asuhan aja belum ada. Betul. Di Riau ini udah ada nggak panti asuhan negara punya? Pak Samsuar kalau jadi gubernur buat Pak satu. Sebab dalam Undang-Undang Dasar dikatakan orang-orang miskin dan rakyat terlantar dipelihara oleh negara. Mana memeliharanya kalau nggak ada dibuat panti asuhannya? Buat. Dan Islam membilang, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kau pendusta agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, tidak ngurus anak yatim, wala yahuddu ala ta'amil miskin, enggak mau ngasih makan orang miskin. Quran sudah bilang, menyia-nyiakan anak yatim penipu, pembohong, pura-pura Islam, pendusta agama.
Negara sudah katakan dalam Undang-Undang Dasar 45, orang-orang miskin dan rakyat terlantar dipelihara oleh negara. Harusnya seluruh bupati, seluruh gubernur wajib membangun panti asuhan anak yatim di seluruh Indonesia. Betul nggak? Ini Jakarta 70 triliun duitnya, yang dibangun apa? Taman, tempat orang pacaran sampai pagi gitu. Orang pacaran dibiarkan, orang zikir dibubarkan. Tidak boleh terjadi di negara Pancasila ini. Betul? Baik. Yang penting iman dan amal soleh. Dan ini akan dibawa mati. Dunia tinggal. Tidak ada, kata Nabi, 3 yang mengiringi manusia mati ke kubur. 3, salasun 3. Isnani yarji, 2 pulang. Yang pulang adalah istri, keluarganya, anaknya pulang. Tidak ada orang yang mau ikut dikubur kalau suaminya mati. Ibu mau nggak ikut suami masuk dalam kubur? Mau? Tapi dulu janji sehidup semati. Bohong juga berarti. Kalau saya nggak janji sama istri saya hidup semati, nggak. Saya bilang, istriku, aku sayang sama kau. Demi Allah aku sayang, makanya aku kawin sama kau. Dan tidak aku madu kau karena aku memang sayang sama kamu. Walaupun banyak orang minta jadi istri kedua. Tidak aku lakukan itu karena aku sayang sama kamu. Tapi kalau kau mati tak mau aku ikut. Jujur, kalau kau mati mungkin aku kawin lagi. Dia tanya, kalau abang mati aku boleh kawin lagi? Ku banting tempat tidur. Ya kok gitu bang? Ya tempat tidur aku yang beli. Naik pula laki orang. Tiga yang mengantarkan mayat ke dalam kubur. 2 pulang. Yang pertama pulang, istrinya, anaknya pulang. Yang kedua, hartanya pulang. Mobilnya pulang, jam tangannya pulang semua. Bahkan ceret pulang. Disiram pakai air mawar, ceret itu diambil anaknya, pulang. Ceret dibeli di Mekah nih. Kain panjang mengantarkan mayat tuh pakai kain panjang. Habis itu tarik balik. Itu buatan Solo tuh. Nah, ada barang dunia tinggal. Barang dunia tinggal cuma 3 helai kain. Itulah yang kita bawa mati. Yang lain tinggal. Ternyata Bapak Ibu, hidup mulia karena agama dan iman dan amal soleh. Dikubur pun rupanya harus membawa agama. Tidak ada yang tidak dibawa kecuali agama. Istri anak pulang, harta benda pulang, yang dibawa agama. Ketika mati, 4 yang wajib dilakukan kepada mayat. Pertama, dimandikan. Betul? Wajib mayat dimandikan pakai air putih mutlak, air yang suci lagi mensucikan. Ini agama, nggak boleh selera. Saudara-saudara, berhubung saya orang kaya, maka bapak saya mati, mau saya mandikan pakai Pertamax. Enggak boleh. Kalau dimandikan Pertamax berdosa dia. Nah, betul? Tidak boleh. Harus air putih sesuai agama. Saudara-saudara, berhubung saya direktur utama Pertamina, hari ini ibu saya mati, maka saya mau mandikan ibu saya pakai Coca-Cola. Tidak boleh. Hanya boleh dengan air putih. Karena ini yang disuruh Nabi. Jadi ternyata mati pun bawa agama. Kapankan mayat-mayatmu? Mengkapankan mayat hukumnya wajib. Berdosa satu kampung ini kalau ada orang mati tidak dikapani. Kain kapannya katun. Kalau dibikin dari sutra haram, mubazir, harus kain katun. Dan sunat berwarna putih. Jadi warna putih sunat, tidak wajib. Tapi mengkapankan mayat warna putih itu hadis Tirmidzi. Warna yang paling disayangi Allah adalah warna putih, warna kecintaan Allah. Pakailah baju putih dan kapankan mayat-mayatmu dengan kain kapan berwarna putih, putih kesukaan Allah. Apa nggak boleh pakai baju merah? Boleh. Tapi yang suka cuma PDIP. Allah nggak suka, kan gitu. Ayo. Apa nggak boleh pakai baju kuning? Boleh, tapi yang suka cuma Golkar. PDI nggak suka kuning. Kuning itu nggak bagus, kuning. Allah tak suka. Allah cuma suka warna putih.
Sunat warna putih jadi kain kafan, tapi kapan wajib dilakukan kepada mayit. Ternyata orang mati tidak mau bawa setengah-setengah, harus bawa yang terbaik. Pak, kalau bapak mati gimana Pak? Ya memang saya udah tua, bentar lagi mati. Dimandikan Pak? Mandikan. Pakai air putih Pak? Iyalah. Dikapankan Pak? Kapan? Warna apa Pak? Ya putih. Ah kan nggak wajib Pak. Nanti bapak kalau mati kami kapankan pakai kain kotak-kotak. Ya jangan. Bukan boleh Pak, nggak wajib. Ya jangan. Tapi bapak pemuja kotak-kotak. Ya tapi jangan. Giliran mati nggak mau kau. Maunya agama. Ternyata mati pun bawa agama. Betul. Dimandikan pakai air putih mutlak, dikapankan warna putih yang terbaik. Betul. Disolatkan. Orang seumur hidup nggak mau ke masjid. Begitu mati dibawa sama anaknya ke masjid. Awak pun jengkel. Siapa yang mati? Pak anu itu yang kalau diajak masjid maki-maki itu. Iya. Nah, nggak usah lah solatkan. Nggak boleh Pak, fardu kifayah. Nah, solat juga. Di mana lah ikhlas? Allahu Akbar. Mana ikhlas? Waktu hidup nggak pernah sholat. Bawa agama mati. Dikuburkan di kuburan orang Islam. Betul. Kalau begitu, ada lebih berharga di dunia ini, melainkan iman dan amal soleh. Agama, iman dan Islam ini yang terbaik. Ya ayyuhalladzina amanu, hai kamu orang beriman. Ittaqullah, takutlah kamu kepada Allah, haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takut. Kalau nggak bisa menjadi orang bertakwa kamu, kata Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Paling tidak matilah menjadi orang yang nggak bisa jadi orang bertakwa, paling tidak mati jadi orang Jangan kau mati melainkan menjadi orang yang tunduk dan patuh dengan aturan Allah. Islam, aslama, ya. Aslama yuslimu islaman, menyerah dengan hukum Allah. Nah, makan diatur, jangan yang di luar dunia. Makan yang halal lagi baik, semua diatur. Mau tidur diatur, mau masuk masjid diatur, keluar masjid diatur, masuk WC diatur, semua diatur. Sampai mengkapankan mayat, menguburkan mayat Janganlah pernah melawan aturan Allah. Jangan menganggap saya mau semau gue. Ini urusan politik, urusan saya. Jangan. Urusan politik pun urusan Allah dan Rasulnya. Urusan makan, urusan Allah dan Rasulnya. Urusan tidur, bismika Allahumma ahya wa amut, urusan Allah dan Rasulnya. Tidak ada urusan kita. Semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham? Jangan pernah bermimpi mau meninggalkan agama. Cilaka besar kita nanti. Oleh karena itu saya pesan terakhir, yang akan kita bawa mati adalah iman dan amal soleh. Dunia tinggal, tiada lagi diguna harta, kawan karib, sanak saudara, jikalau ada iman dan takwa, itulah hanya pembela kita. Jikalau ada amal di dunia, itulah hanya pembela kita. Janganlah mau disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung. Sadarlah diri, tahu diuntung sebelum masa keranda diusung. Tiba masanya insaflah diri, selimut putih pembalut badan, tinggal semua yang dikasihi. Berbaktilah hidup sepanjang zaman, hilang semua yang dikasihi. Berbaktilah hidup sepanjang zaman. Bila Israel datang memanggil,
jasad terbujur di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan kan kedinginan, seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan kan kedinginan. Tidak ada apa-apa lagi di bawah, hanya agama dan iman amal soleh saja. Oleh karena itu jangan sia-siakan hidup. Memilih pemimpin, pilih orang soleh, supaya mati kita tenang. Anak, istri kita, cucu kita tinggal di negeri yang dipimpin orang soleh. Kata Allah, wa ja'alna lil muttaqina imama. Jadikan kami ini pemimpin atas orang-orang yang bertakwa. Kalau kita tinggalkan negeri ini, negeri yang dipimpin oleh orang-orang soleh, dikubur tenang kita. Kita titipkan anak kita sama pemimpin yang tahu agama. Kalau kita titipkan negeri ini sama pemimpin-pemimpin yang anti agama, bagaimana nasib anak kita? Mau sholat dilarang, mau puasa dipersulit, mau pakai baju jilbab dilarang, giliran hari raya orang lain disuruh merayakan. Kalau nggak merayakan anti agama, bineka tunggal ika, tidak bineka tunggal ika. Alangkah sialnya negeri ini kalau ini terjadi. Tujuan memerdekakan negeri ini agar apa? Agar kita bisa menjalankan agama, betul? Dengan rahmat Allah SWT. Ini negeri merdeka dengan rahmat Allah. Dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Republik Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Kita mau orang Islam yang 90% dapat keadilan juga. Bisa juga menguasai ekonomi, punya kebun sawit juga. Jangan sampai negeri Riau kebun sawitnya 11 juta hektar, tahu-tahu orang Melayu nggak punya. Nah, inilah perlu pemimpin yang punya visi dan misi mengembangkan agama dan rakyat pribumi. Saya mengumpulkan kebun sawit, beli 10 hektar aja 20 tahun susah payah untuk beli 10 hektar. Oleh karena itu jangan disia-siakan negeri ini, insyaallah ya. Semua harus milih tahun 2018, pilih orang Islam yang soleh, insyaallah ya. Pemilu DPR, pilih orang Islam yang soleh. Sebab kalau DPR kita tidak soleh, untuk membuat undang-undang yang mengamalkan agama susah. Undang-undang pornografi tahun 1999 mulai kita majukan, 2009 baru tembus. Untuk makan yang halal baru tembus 2014. Bayangkan 14 tahun berjuang untuk bisa makan yang halal di negara Indonesia ini, coba. Enggak gampang. DPR kita harus DPR yang soleh, gubernur kita harus gubernur yang soleh, bupati kita harus bupati yang soleh. Sehingga kalau kita mati, kita di dalam kubur nyaman. Sudah kita titipkan anak istri kita, cucu cicit kita kepada orang yang mengerti agama. Cukup sekali Indonesia diberontak oleh PKI tahun 1965. Tidak boleh berulang lagi orang anti agama memberontak di negeri ini. Paham? Dan kalau bisa terakhir kita istiqomah lah. Sebab kalau kita istiqomah dengan agama, jatuh bangun lagi, terpeleset jalan lagi. Tidak ada orang yang tidak pernah silap. Kiai pun silap. Yang tidak pernah salah cuma Nabi sama Rasul. Tak ada pohon tidak bergetah, walaupun birah dengan keladi. Tidak ada insan tak bersalah kecuali Rasul dengan Nabi. Kiai pun salah, jatuh, bangun, jalan lagi. Terpleset, tumbang, bangun, jalan lagi. Istiqomah terus sama agama ini. Jangan keluar dari agama ini sampai mati. Dijanjikan Allah mau mati. Innalladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian istiqomah dalam waktu yang lama. Allah pakai tsumma, seumur hidup istiqomah. Tatanazzalu alaihimul malaikah, turun malaikat menjaganya siang dan malam. Waktu dia mau mati, malaikat-malaikat datang mengurut badannya. Jangan takut kau, Allah takhafu wa la tahzanu. Kau enggak usah takut, enggak usah cemas. Kita mau berangkat, tenang, tenang. Kau siapa? Aku asisten malaikat maut.
Asisten tatanazzalu malaikah, turun malaikat. Malaikat maut belum turun. Aku asistennya. Allah takhafu wa la tahzanu. Enggak usah takut, enggak usah cemas, tenang. Nah, kita mau berangkat. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kata Allah, bukakan pintu. Nampakkan di matanya surga yang akan ditujunya. Beri kabar gembira, itu surga. Kita mau ke situ. Ntar lagi komandan kami datang, malaikat maut namanya, dicabutnya nyawamu, kita ke sana. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami yang akan nolong kamu di dunia dan akhirat. Dah, nampak surga, senyumlah dia. Ke situ kita. Lupalah dia rumahnya yang RSS. Rumah sangat sederhana sekali sehingga selonjor saja pun susah. Lihat surga. Pintunya aja jamrud. Jamrud sebesar cincinnya aja 200 juta. Bagaimana jamrud sebesar pintu berapa triliun? Dia senyum. Bidadari menyambut sambil sambil melambaikan selendang hijau. Konon katanya nak pergi berjumpa dengan bidadari cantik rupanya. Oh, awak pun tenang. Kata Allah, falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun. Ketika nyawamu sampai di leher, kamu akan lihat tempat yang akan kau tuju. Pada saat itu setelah dia mau mati, datang malaikat maut. Tersenyum dengan rupa yang manis, menuliskan kalimat la ilaha illallah di tangannya, diletakkan antara dua matanya. La ilaha illallah, maka dia baca, keluarlah dari mulutnya ucapan la ilaha illallah. Wa yakhruju ruhul mu'min min jasadihi kama yakhruju sya'ru minal ajin. Gampang rohnya keluar seperti rambut keluar dari tubuh. Matilah dia tersenyum menghadap Allah SWT. Yang saya lihat senyum kemarin Ibu Tuti Alawiyah, Ketua BKMT, anggota Majelis Ulama sejak tahun 75 pertama berdiri. Waktu meninggal senyum. Entah apalah yang mengganjal pipinya coba. Mayat bisa senyum. Satu lagi yang di Riau, Ismail Suko. Ismail Suko saya mengawankan jenazahnya, mengantarkannya dengan la ilaha illallah di Malaka. Mati senyum. Badannya kuning seperti emas. Bukan ulama, bekas sekda Provinsi Riau, tapi wafat senyum. Saya foto, kuning badannya. Yang memandikan jenazahnya, Tok Guru dari Melaka itu pun terdiam dia. Belum pernah saya memandikan jenazah secantik ini. Saya bilang ini bukan ulama, ini sekda Provinsi Riau ini. Bukan orang ulama, tapi ternyata soleh. Matinya bisa senyum. Berapa banyak orang mati terjulur lidah. Berapa banyak? Kalau kita istiqomah, memang jatuhlah kita, bangun lagi, jatuh, bangun lagi, terpeleset, tumbang, bangun lagi. Insya Allah kita mati husnul khotimah. Semoga Ramadan ini titik awal kita tobat kepada Allah SWT. Semoga Riau menjadi negeri baldatun thayyibatun. Terima kasih Pak Samsuar, terima kasih pada pengurus masjid yang memberikan kesempatan malam ini. Lebih kurang mohon maaf. Sisa Ramadan kita kebut, kita naikkan terus mutu ibadah kita. Jaga mata, jangan lihat aurat perempuan. Jaga telinga, jangan dengar cerita-cerita maksiat. Jaga lidah kita, baca Quran atau zikir saja, jangan yang lain. Insya Allah berlalu Ramadan sebulan, pangkat kita berubah jadi orang beriman, menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. La'allakum berubah kamu menjadi orang yang bertakwa. Wahai kamu orang beriman. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.